Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun menyaksikan ibadah online bersama dengan Galilea Community of Christ tetap di dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Maka di siang yang indah ini kita mau siapkan hati kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Saya menghimbau setiap Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama meresponi panggilan ibadah dengan benar. Karena kita percaya walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi hadirat Allah tidak dapat dinyatakan, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita percaya dimanapun saudara berada, Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Bapak, siang hari ini kami rindu bersekutu dengan Tuhan, kami rindu mengalami pribadi bersama dengan Kau Bapa. Saat ini Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan, kita siap memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, jika di kanan kirimu ada orang, berikan senyuman kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sama-sama kita bersuka cita. Kita mau katakan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama jemaat Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan haleluya. Kita memuji Tuhan, meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita akan pujian ini kembali dari awal. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Boleh pegang tanganmu sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Saya mau dengar sama-sama yang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama, Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara.
segala perkara. Katakan dulu sekarang. Sekarang dan selamanya kuasanya tak katakan dulu sekarang. Dulu sekarang dan dulu sekarang. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami percaya Kau baik Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kita percaya saudara kalau dulu ditolong, hari ini dan di masa depan kita pasti ditolong Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak dapat dikecewakan. Karena pondasi kita, karena iman kita letakkan pada Tuhan. Mari sama-sama lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam segala kondisi Tuhan, biarlah ketenangan Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami ingin tenang bersama dengan Tuhan. Kami ingin aman bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu dunia tidak pernah bisa memberikan kami ketenangan. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan kami keamanan. Tapi hanya Tuhan yang sanggup memberikan kami ketenangan. Oh, Yesus Tuhan, sumber ketenangan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kembali katakan pujian ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau temani aku. Kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Boleh angkat tanganmu sama-sama. Mengalirlah, oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, sumber ketenangan kami hanya dari-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak, Kau layak Tuhan. Haleluya. Lama sekara lama ya lama takara lamo, siara lama siara lama lama kiara lama se, kiara lama takiara lama sanara lama tiara lama ya lamo. Mari kita sembah Dia siang hari ini. Angkat suaramu di momen kau berada, mengagungkan namanya, meninggikan Dia, Yesus Raja kami. Haleluya. Apapun kondisi saudara siang hari ini, mari jangan kalah dengan kondisimu, tapi siang hari ini mulai declare kebesaran Tuhan, mulai declare kebaikan Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Kau lebih dari segala depresi kami, Kau lebih dari segala permasalahan dalam hidup kami, Kau lebih dari segala beban dalam hidup kami, karena Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Bapa yang kekal. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, mari jemaat Tuhan sama-sama. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days
haleluya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapa dalam surga, tak pernah berhenti kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus semua kesalahan kami. Ia bangkit untuk memberikan kebenaran bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang dibenarkan dalam Yesus. Ia bangkit, Dia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi mediator, pembela bagi kami. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kini kami mau sujud menyembah di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripada kami. Kami mau mendengarkan firman. Firman-Mu memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Setelah sekian lama, kami juga mengharapkan supaya suatu ketika nanti badai pasti berlalu. COVID ini akan segera lenyap dari muka bumi, sehingga gereja bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tapi walaupun dari jauh, saya tetap selalu berdoa untuk saudara sekalian, agar Anda selalu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal, seperti juga jiwamu baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya kita harus tahu kebenaran ini. Betul? Nah, hari ini Allah akan berkata kepada saudara dan saya bahwa Anda adalah orang-orang yang saleh dan jujur dan tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Kita sempurna di dalam Kristus. Tapi ingat, bukan di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam Kristus. Amin. Nah, itulah pandangan Allah terhadap saudara dan saya. Nah, tetapi Anda harus tahu bahwa Allah bisa mengatakan demikian, berarti Allah punya dasar, fondasi yang benar dan kuat untuk membenarkan Anda. Dan fondasi itu telah disediakan melalui salib Kristus. Haleluya. Tidakkah Allah itu baik? Tahukah Anda bahwa ada yang telah sampai ke surga dari saudara dan saya? Siapa dia? Siapa namanya? Yesus. Amin. Nah, saat ini Dia telah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan saya tahu Dia itu Tuhan. Tetapi di sana Dia berperan sebagai manusia yang dimuliakan. Manusia yang sempurna dan hatinya penuh dengan kasih terhadap manusia. Sebab Dia tahu persis apa yang Anda alami. Karena Dia pernah menjadi manusia. Dan itu sebabnya Dia perlu dijadikan sempurna melalui penderitaannya. Karena sebagai Allah, Dia tidak bisa merasakan belas kasihan. Tetapi hanya manusialah yang dapat merasakan penderitaan. Simpati terhadap manusia. Dan kini Dia duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Jadi kita perlu mengerti sekarang bahwa di surga Tuhan Yesus selalu membela kita. Haleluya, yang percaya bisa katakan amin. Tahukah kita, ada saatnya kalau kita pelajari baik-baik di dalam perjanjian lama, bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah,
Kenapa yang duduk di sebelah kanan Allah begitu penting? Kita tahu bahwa setan kerjaannya adalah mendakwa, adalah pendakwa dan pendusta. Nah, kalau kita pelajari baik-baik kisah tentang Ayub, Ayub mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Yang penderitaan yang belum pernah ada yang bisa menyaingi dia di dalam dunia ini. Dia mengalami penderitaan. Kemudian setan datang kepada Allah. Setan mendakwa Ayub. Sehingga Ayub mengalami penderitaan yang tidak pernah terjadi sama orang lain. Penderitaannya sangat luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi pada Ayub? Nah, kita baca firman Tuhan dalam Ayub 9 ayat 33 sampai 35. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan bicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Nah, apa yang Ayub katakan? Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Jadi, di antara Ayub dan Allah, tidak ada wasit, tidak ada yang bisa mendamaikan, yang menjadi perantara bagi dia. Nah, kalau kita tahu bahasa aslinya dari kata wasit, tidak ada wasit. Di dalam bahasa aslinya dikatakan tidak ada mediator. Tidak ada penengah di antara kami. Maksudnya antara Ayub dan Allah. Nah, ini yang terjadi di dalam zamannya Ayub. Nah, bagaimana keadaan kita di zaman sekarang ini? Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi, sekarang kita punya pengantara antara kita dan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tetapi di sini Yohanes mau memberitahukan kepada kita bahwa janganlah kita berbuat dosa. Ya. Bukan berarti setelah kita sudah ada perantara, ada pembela, kita bisa seenaknya berbuat dosa. Tetapi di sini Yohanes hanya mau mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, perbedaannya adalah pada saat itu Ayub tidak punya pengantara. Ayub tidak punya pembela antara Ayub dan Allah. Pada zamannya Ayub hanya ada pendakwa yang selalu mendakwa Ayub. Dan Ayub berkata, tidak ada wasit di antara kami. Nah, Ayub sebetulnya berharap ada wasit. Ayub berharap ada pembela antara dia dan Allah. Nah, kabar baik buat kita sekarang ini. Harapannya Ayub menjadi kenyataan buat kita. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pengantara buat kita. Untuk menjadi pembela buat saudara dan saya. Itu kabar baiknya. Tetapi sekali lagi saya cuma mengingatkan, Yohanes mengatakan bahwa apabila kita jatuh dalam dosa, kita harus tahu kebenarannya. Tapi bukan berarti supaya kita bisa berbuat dosa, tidak. Perbedaannya cuma supaya kita tahu bahwa sekarang kalau kita jatuh dalam dosa,
sekarang kita punya pembela dalam surga. Biar kita bisa bangkit, kembali berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak dari kitab Ayub. Ada berapa banyak kitab Ayub? Berapa pasal Ayub? Wow, ada 40 lebih ya. Kalau kita baca Ayub seluruhnya, bisa sampai kapan nih? Ada 42 pasal. Bisa hari ini hari libur, kita bahas seluruhnya. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita akan lihat. Sebab kita belajar, apa fungsinya pembela buat kita? Betul? Hari ini kita akan belajar dari kisah Ayub. Apa fungsinya pembela buat kita? Kita akan baca dari Ayub 1 sampai Ayub 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, namanya Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub artinya persekutif, hated, artinya dianiaya, dibenci. Itu sebabnya apa yang dialami sesuai memang dengan namanya. Maka saya sarankan, kalau Anda memberi nama terhadap anak Anda harus hati-hati. Jangan salah memberi nama. Jangan mentang-mentang karena Ayub ada di dalam Alkitab, terus kita kasih nama anak kita Ayub. Kita harus tahu artinya. Ayub itu adalah dianiaya, dibenci. Itu sebabnya namanya juga yang membuat dia mengalami hal yang sama. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Di sini Alkitab tidak mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini selain Yesus. Betul? Nah, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa kecuali Yesus. Alkitab hanya mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Dan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Dengan kata lain, Ayub adalah orang yang sangat diberkati dan disayang sama Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas berkat-berkat Ayub? Kita akan baca di dalam Ayub 1 sampai Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan mendapat apa-apa, dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 9, 10, dan 11 dikatakan begini. Tiba-tiba iblis datang kepada Tuhan, kemudian iblis komplain atas berkat
perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Sebab kita tahu semua yang Ayub miliki, semua ini adalah berkat yang Tuhan berikan buat Ayub. Tetapi iblis punya perasaan yang lebih kuat daripada orang percaya. Kenapa? Karena banyak orang percaya masih ragu. Apakah Tuhan memberkati saya ya enggak? Apakah Tuhan memberkati saya enggak ya? Wah, nggak tahu. Tetapi kalau iblis begitu dia lihat orang percaya diberkati, wow, dia langsung menyalahkan Tuhan. Dia komplain kepada Tuhan. Kemudian iblis tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Jadi iblis komplain. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mau hidup saudara dan saya selalu diberkati. Itulah yang Tuhan mau. Tetapi si iblis, dia datang di hadapan Tuhan. Dan iblis menantang sama Tuhan mengenai Ayub. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga iblis bisa punya akses datang di hadapan Tuhan? Jadi sekali lagi, nah sekarang akhirnya kan kita bertanya loh, kenapa ya? Bagaimana caranya iblis bisa punya akses untuk datang di hadapan Tuhan? Sebelumnya tadi kita bisa lihat di dalam ayat 12-nya dikatakan begini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyanya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, di sini Tuhan tidak berkata kepada iblis, "Oke, aku akan menyerahkan Ayub kepadamu." Nah, ini yang selalu orang bisa salah pengertian. Banyak teolog yang mengatakan bahwa Tuhan yang menyerahkan Ayub kepada dalam tangan iblis. Padahal tidak loh. Kita bisa lihat baik-baik apa yang Tuhan katakan. Segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi Tuhan tidak mau iblis mengulurkan tangan terhadap Ayub. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak memberikan Ayub kepada iblis. Nah, Anda tahu kemudian setelah itu terjadi apa dengan Ayub? Kejadian demi kejadian menimpa Ayub. Setelah semua itu Tuhan berbicara dengan iblis bahwa segala sesuatu terjadi. Seorang pesuruh Ayub datang membawa kabar bahwa lembu sapi dan keledainya dirampas orang. Orang-orang Seba telah mengambil semuanya, Pak, dirampas. Tiba-tiba belum lagi selesai bicara, datang lagi pesuruh yang lain membawa kabar, "Pak, api yang datang dari langit telah menyambar, membakar habis kambing, domba, dan penjaga-penjaganya." Wow, pusing Ayub. Belum lagi yang satu selesai bicara, sementara lagi laporan, datang lagi pesuruh yang lain membawa kabar bahwa orang Kasdi menyerbu unta-unta dan merampasnya. Sementara orang ini lagi berbicara, datang lagi pesuruh yang lain membawa kabar bahwa anak-anaknya laki-laki dan perempuan lagi pesta-pesta, tiba-tiba angin ribut datang merobohkan rumah mereka sehingga mereka semua mati. Nah, kita harus mengerti bahwa siapa yang ada di balik dari semua kejadian ini? Siapa yang ada di balik dari semua kejadian yang menimpa Ayub? Iblis. Jadi seperti yang semula dari awal kita tahu bahwa iblis yang ada di balik dari semua kejadian ini. Jadi semua kejadian yang menimpa Ayub, semuanya ini diprovokator oleh iblis. Nah, kemudian Alkitab berkata demikian di dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam
ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Kalau kita perhatikan baik-baik, Ayub tidak menghujat Tuhan. Betul? Tetapi ada pernyataan Ayub yang salah di sini. Pernyataan Ayub yang menyatakan bahwa Tuhan yang memberi itu benar. Tetapi pernyataan Ayub yang mengatakan Tuhan yang mengambil, apakah itu benar? Jadi sekali lagi, Ayub tidak menghujat Tuhan. Hanya ada perkataan Ayub yang salah di sini. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini ya baik-baik, yang banyak disalah tafsirkan oleh sebagian orang bahwa Tuhan yang memberi itu benar. Oke? Tetapi pernyataan Ayub yang mengatakan Tuhan yang mengambil, apakah itu benar? Nah, seperti yang kita tahu, siapa yang ada di balik dari semua ini? Iblis yang ada di belakang semuanya ini. Jadi seluruh permasalahannya adalah si iblis, bukan Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan adalah jawaban buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus tahu siapa yang menjadi troublemaker-nya. Bukan Tuhan. Tuhan tidak ada di balik daripada sebuah perceraian. Tuhan tidak pernah ada di balik dari penyakit. Tuhan tidak pernah ada di balik dari kebangkrutan kita. Justru, haleluya, kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, satu hal yang kita percaya, Tuhan akan datang untuk menolong dan memulihkan saudara dan saya. Haleluya. Jadi bukan Tuhan yang mengambil, tetapi Tuhan justru akan memulihkan. Singkat cerita dikatakan bahwa Ayub mempunyai 3 orang teman. Teman-teman Ayub datang mula-mula untuk menghibur Ayub. Tetapi pada akhirnya malah mereka malahan membuat Ayub menjadi lebih buruk. Mereka bahkan bukan menghibur, tetapi mendikte Ayub. Karena ketiga-tiganya pada intinya mengatakan hal yang sama, bahwa Ayub pasti ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya Ayub mengalami semua ini. Ketiga-tiganya teman Ayub adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Mengatakan bahwa Ayub pasti punya dosa yang menyebabkan semuanya ini. Semua ini terjadi padamu Ayub karena hidupmu pasti ada dosa. Jadi mereka bukan datang untuk menghibur, malah menistain dia. Nah, seperti juga yang mereka katakan. Dan hari ini kita tahu bahwa sering kita juga mengalami hal yang sama. Betul, kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kita, maka kebanyakan orang akan katakan kepada kita bahwa iblis juga akan menaruh pikiran yang sama terhadap kita, bahwa pasti ada dosa di dalam hidup kita. Justru karena kamu ada dosa, makanya semua ini terjadi padamu. Semuanya juga dalam kehidupan kita akan terjadi seperti itu. Itu juga yang menimpa Ayub. Nah, kita coba lihat satu persatu apa perkataan teman-temannya Ayub. Yang pertama adalah Elifas. Elifas berkata demikian, kita bisa lihat dalam Ayub 4 ayat 7 sampai 8. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan,
ia menuainya juga. Jadi Elifas juga malah mau menegur Ayub secara halus dengan berkata bahwa, Ayub, mana ada orang binasa kalau tidak bersalah? Mana ada orang yang membajak kejahatan, pasti dia akan menuai kesusahan. Dengan kata lain, Elifas mau berkata kepada Ayub, kalau Ayub sekarang mengalami semua kesusahan ini, pasti karena dosa. Ayub, pasti kamu ada dosanya, Ayub. Karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Kita pernah mendengarkan ayat yang berkata demikian kan? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Puji Tuhan. Tahukah bahwa hal itu tidak berlaku lagi buat orang-orang yang percaya yang ada di dalam Kristus? Di dalam Perjanjian Lama Alkitab mengatakan siapa yang menabur angin akan menuai badai. Itu berlaku sebelum Yesus datang. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus menerima semua yang buruk yang seharusnya kita alami. Di atas kayu salib, Yesus menuai semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian kita. Supaya hari ini kita bisa menuai semua yang baik yang telah Yesus kerjakan, yang berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Nah, jadi Elifas bilang, mana ada Ayub orang dipunahkan kalau dia tidak bersalah. Mana ada orang yang menuai kejahatan bisa menerima kebaikan. Jadi mulanya datang untuk menghibur, ujung-ujungnya malah mengecewakan. Nah, kita lihat temannya yang kedua, Bildad. Apa yang dikatakan Bildad? Kita bisa lihat dalam Ayub 8. Ayat 5-13. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara padamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia terlebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Jadi, Bildad juga mau menyinggung Ayub dengan memperkatakan, Ayub, mana ada sih orang bersih dan jujur yang ditinggalkan Tuhan? Pasti kamu yang berbuat dosa ya Ayub. Makanya Tuhan tidak mau memulihkan kamu. Coba kalau kamu lihat orang zaman dulu, belajar dari orang. Mana ada pengalaman orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang. Yuk, nggak ada yuk. Orang bersih, orang jujur ditinggalkan Tuhan yuk. Pasti kamu berbuat dosa yuk. Waduh, betapa hancur lagi hatinya si Ayub. Bukannya datang menghibur, malah datang lagi untuk menista dia. Nah, kita lihat temannya yang ketiga, yang satunya lagi yang namanya Sofar. Apa yang dikatakan Sofar dalam Ayub 11 ayat 14 dan 15?
Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Nah, Shofar juga bilang begitu, Job, mana mungkin Job kalau kamu tidak berbuat kecurangan, mana mungkin engkau menerima celah. Kalau engkau tidak berbuat dosa, engkau bisa mengangkat kepalamu dengan tegar. Yuk, singkirkan dosamu yuk. Maka kamu bisa berdiri tegap. Berdiri teguh dan tidak takut. Jadi kalau kita perhatikan ketiga teman-temannya Ayub, semuanya berargumentasi memberikan pengalaman manusia berdasarkan tradisi manusia. Bahwa semua yang Ayub alami pasti karena Ayub berbuat dosa. Mulanya sih semua pada datang menghibur. Semua datang untuk menghibur, namanya teman datang supaya temannya terhibur. Tetapi bukannya menghibur, malah semuanya menghakimi. Waduh, betapa sedihnya, betapa hancurnya hati Ayub. Dia memiliki teman yang diharapkan bahwa temannya harus datang. Yang satu datang, Yub, mana mungkin Yub, orang benar dilupakan Tuhan. Mana mungkin Yub, kalau lu gak berbuat salah Tuhan mau tinggalin lu. Mana mungkin Yub, kalau kamu gak berbuat salah kamu pasti bisa berdiri tegak. Wah, semuanya datang malah untuk menghakimi Ayub. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita mengalami kesulitan dan kesusahan, kemudian kita datang ke gereja, minta didoakan, bertemu dengan konselor, kita katakan, Pak, kita sekarang ini sudah bangkrut, Pak, karena COVID saya punya ini meninggal, saya punya kerjaan tidak bisa lagi berjalan. Kita sekarang ini dalam kesusahan, Pak. Mohon dong didoain, Pak. Terus apa jawaban konselor? Pasti kamu ada dosa. Wow, tidak, Pak. Jangan bohong. Kamu kayak orang fasik saja. Mana ada sih orang yang tidak berdosa yang Tuhan hukum? Pasti karena kamu berbuat dosa. Waduh, sehingga Tuhan menghukum kamu. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita diperlakukan demikian. Kita datang ke gereja mau minta didoain, kita kasih tahu kita lagi susah begini, bla bla begini. Bukannya didoain malah dibilangin, mana ada sih kamu bisa jadi begini kalau kamu nggak berbuat dosa. Wah, ini pasti betul-betul menghancurkan perasaan orang itu. Dan ternyata memang Tuhan tidak setuju dengan argumentasi yang mereka katakan kepada Ayub. Tuhan tidak setuju dengan pendapat mereka. Kita bisa lihat di dalam pasal terakhir di dalam Ayub, yaitu di pasal 42. Itu dikatakan di ayat 7 dibilang demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, Tuhan berfirman kepada Elifas, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua temanmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Jadi di sini Tuhan marah terhadap pendapat ketiga temannya Ayub. Kalau kita melihat baik-baik, ketiga temannya Ayub sama seperti nasihat kebanyakan orang pada zaman sekarang. Mereka berpendapat kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, pasti karena ada dosa di dalam hidup kita. Hampir sebagian besar orang akan berpendapat demikian. Dosa apa sih sampai bisa seperti begini?
kok dia begitu ya? Loh, kenapa dia bangkrut ya? Usahanya kok bangkrut ya? Kok begini ya? Wah, dia sakit tuh nggak sembuh-sembuh. Pasti dia itu ada dosanya. Nah, padahal kita bisa ingat, kalau kita ingat baik-baik ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, dosa siapakah sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, jawab Yesus, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tetapi dalam hal ini, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi Yesus tidak pernah mencari kesalahan orang, tetapi sebaliknya, kalau ada yang sakit, Yesus langsung datang menyembuhkan dia. Yesus tidak pernah tanya, kamu ini kenapa dan kenapa? Betul? Kalau ada yang kerasukan setan, Yesus langsung usir setannya. Kalau ada yang kusta, Yesus langsung tahirkan. Bukankah Yesus luar biasa? Jadi saya mau ingatkan, mulai hari ini, berhenti mencari-cari kesalahan orang. Betul? Berhenti mencari kesalahan orang tua kita. Berhenti mencari-cari kesalahan suamimu. Berhenti mencari kesalahan istrimu. Dan berhentilah mencari-cari kesalahan pendetamu. Haleluya, haleluya. Sebaliknya kita harus berkata, yang lalu biarlah berlalu. Bersama Tuhan, masa depanku pasti lebih cerah. Haleluya. Jadi sekedar nasihat buat saudara dan saya. Supaya hari ini kita belajar. Nah, ketika teman-teman Ayub menuduh Ayub berbuat dosa, Ayub marah sampai 5 pasal. Pasal 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian di pasal 31 Ayub menegaskan kembali apa yang dia lakukan selama ini. Ayub mengatakan bahwa ia tidak pernah melirik perempuan, Ayub tidak pernah curang, Ayub tidak pernah berdosa, Ayub tidak pernah egois, dan lain sebagainya. Jadi setelah ketiga teman Ayub mengatakan bahwa Ayub punya dosa, Ayub membela diri. Kemudian muncul seseorang yang lain yang bernama Elihu. Siapakah Elihu? Eli artinya Tuhan. Elihu artinya dia adalah Tuhan. Jadi Elihu merupakan gambaran siapa? Tuhan Yesus. Kemudian Alkitab menceritakan Elihu datang dan berkata kepada Ayub. Di dalam Ayub 33 ayat 19 sampai 26. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkorbar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makan makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jika di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihinya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Nah, kalau kita melihat orang sakit, sekarat di ranjang,
tidak bisa makan. Dagingnya susut, tulang-tulangnya kering, menonjol. Elihu berkata, kalau saja Anda melihat bahwa orang sekedar seperti demikian sudah putus asa, sudah tidak tahu apa yang mereka katakan, maka jawabannya ada di dalam ayat 23. Dikatakan, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Jadi, jikalau di sampingnya ada penengah untuk menunjukkan jalan yang benar, maka dia akan mengasihinya. Dengan berkata, lepaskan dia, maka tubuhnya akan mengalami kesegaran dan awet muda. Haleluya. Nah, siapa yang dimaksud dengan penengah di sini? Siapa yang dimaksud dengan perantara? Kita punya perantara. Siapa namanya? Yesus. Yesus mati menebus kita, sehingga kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi penengah bagi kita, menjadi pembela bagi kita. Yesus selalu menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya hari ini kabar baik buat saudara dan saya. Kalau di antara kita ada yang sakit, Dia akan menyembuhkan dan mengatakan, lepaskan dia. Tubuh kita akan mengalami kesegaran seperti pada waktu mudanya. Nah, bagaimana akhir daripada cerita Ayub? Setelah Elihu selesai berbicara, giliran Allah yang berbicara. Apa yang Allah katakan? Allah bilang, di manakah engkau, Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi? Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Ayub, Ayub, kemana saja kamu? Masa kamu tidak tahu tentang aku? Itu sebabnya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Wow. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Haleluya. Sekarang aku tahu engkau yang sesungguhnya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, banyak orang Kristen yang hanya tahu tentang Tuhan dari kata orang saja. Kalau kamu berbuat dosa, kamu jadi miskin. Kalau kamu berbuat dosa, usahamu bangkrut. Kalau kamu bangkrut, karena Tuhan marah sama kamu. Wow. Mereka hanya tahu tentang Tuhan dari kata orang saja. Tetapi puji Tuhan hari ini, saudara tahu, Tuhan bukan dari kata orang saja. Tetapi dari firman Tuhan yang memberikan perwahyuan supaya saudara mengerti siapa Tuhan. Siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Itu sebabnya puji Tuhan hari ini kita belajar. Kita tahu siapa Tuhan kita sebenarnya. Kemudian Tuhan marah kepada ketiga temannya Ayub. Tuhan menyuruh mereka mengambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan sebagai korban bakaran. Tuhan menyuruh mereka meminta didoakan oleh Ayub. Di akhir cerita, Ayub, Allah pulihkan 2 kali lipat. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Tuhan. Siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Iblis. Puji Tuhan. Hari ini kita tahu yang sebenarnya. Sesungguhnya
Iblis tidak mau kita untuk mengetahui siapa yang memberi, siapa yang mengambil. Iblis maunya agar kita tahu bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Tetapi sekarang kita datang, kita belajar, kita mendengar, dan sekarang kita tahu. Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, dan Tuhan yang memulihkan kembali. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan lagi supaya bisa kita ingat baik-baik dan kita tahu. Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, dan Tuhan yang memulihkan kembali. Haleluya. Tuhan memulihkan kembali kepada kita 2 kali lipat. Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Segala yang hilang dari Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Haleluya. Jadi sekarang Anda tahu toh bahwa Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, dan Tuhan yang memulihkan. Haleluya. Nah, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Perempuannya masing-masing bernama Yemimah, Kesia, dan Karenhapu. Dikatakan bahwa tidak ada anak perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub. Sampai kita punya anak-anak perempuan. Haleluya. Bukan hanya itu saja. Umur Ayub saat itu 70 tahun. Diperpanjang oleh Tuhan 140 tahun. Sehingga umurnya Ayub mencapai 210 tahun. Saya berdoa supaya kalian juga mempunyai umur yang panjang seperti Ayub. Haleluya. Nah, yang terakhir. Kalau kita pelajari tentang Ayub ini, kenapa hal ini bisa terjadi kepada Ayub? Jawabannya sebetulnya sederhana. Kita sudah tahu. Karena Ayub tidak punya pembela yang duduk di sebelah kanan Allah. Ketika iblis datang di hadapan Tuhan, Alkitab tidak mencatat ada pembela yang duduk di sebelah kanan Allah yang bisa membela Ayub. Ayub tidak memiliki pembela yang duduk di sebelah kanan Allah yang namanya Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita punya pembela. Nah, kita bisa baca dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Ibrani 9 ayat 11-12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaannya ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya. Nah, kita tahu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, membawa darah Yesus. Jadi Yesus naik ke surga bukan membawa darah binatang, melainkan membawa darahnya sendiri. Tentu kita tanya, untuk apa Yesus bawa darahnya ke dalam surga? Untuk menguduskan surga. Lah, mungkin Anda tanya lagi, untuk apa surga dikuduskan? Bukankah surga sudah dikuduskan? Wow, Anda harus ingat baik-baik. Pada zaman Ayub, iblis memiliki akses sehingga iblis bisa berdiri di hadapan Allah untuk mendakwa kamu siang dan malam.
Tetapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, membawa darahnya, menguduskan surga dengan darahnya. Itu sebabnya dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan di bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah Anak Domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Hari ini iblis tidak punya lagi akses untuk berdiri di hadapan Allah. Iblis tidak punya akses lagi untuk datang ke dalam surga. Puji Tuhan. Di surga hanya ada seseorang yang duduk di sebelah kanan Allah, yang senantiasa menjadi pembela bagi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita tahu sekarang, Yesus mati, Yesus bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, senantiasa untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saya menutup khotbah hari ini dengan sebuah pujian. Judulnya yang sama yang saya ingat persis, bahwa judul lagunya adalah Yesus. Aku datang, ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penghiburku, Yesus segalanya bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Aku datang, ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penghiburku, Yesus segalanya bagi
Kau Yesus yang sangat ku cinta. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Hanya Yesus pembela, penolong, dan penghiburku. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur hari ini kami telah belajar dari kisah perjalanan Ayub, di mana kami kini tahu bahwa sesungguhnya Engkau yang memberkati Ayub. Hanya sayangnya pada saat itu Ayub sampai berkata bahwa tidak ada wasit di antara kita. Tidak ada wasit yang menjadi penengah antara Ayub dengan Allah. Sehingga iblis bisa mendikte Ayub. Iblis yang membuat segala kehidupan Ayub menjadi berantakan. Iblis yang membuat segala masalah, kesulitan di dalam hidup Ayub. Bahkan teman-temannya telah datang kepada Ayub. Bukannya mereka juga menghibur Ayub. Bahkan mereka malah menista Ayub. Puji Tuhan. Kini Elihu telah datang. Dan Ayub telah tahu kini bahwa sesungguhnya bukan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu. Tetapi sebaliknya kini Ayub tahu Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, dan Tuhan yang memulihkan. Dan Tuhan telah pulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Sehingga kini Ayub kembali pulih dan hidup dengan segala kelimpahan yang telah Engkau berikan bagi dia. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kini kami tahu, berbeda dengan Ayub, kami justru berbahagia. Karena kami punya seorang pembela yang selalu membela kepada kami. Tidak seperti Ayub siang malam didakwa oleh si iblis, tetapi hari ini setiap saat kita dibela oleh pembela kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, pasti menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melihat pada layar kolom yang ada di bawah layar saudara dan bisa memberikan persembahan. Dan biarlah setiap persembahan saudara menjadi dupa yang harum dan untuk membantu pelayanan gereja ini bahkan sampai ke ujung dunia. Kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus untuk kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengadakan perjamuan kudus. Bagi yang di rumah Anda mempunyai roti atau anggur, kita bisa bersama untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi mari bangkit berdiri, saya undang kita bersama untuk sama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Firman-Nya berkata, barang siapa yang menyatu dengan tubuhnya, barang siapa yang makan tubuhnya dan minum darahnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak ada penderitaan, hidup yang tidak ada sakit-sakitan. So alive. Hidup yang sama yang dimiliki Tuhan di dalam surga. Kita yang menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu, hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan disempurnakan. Kita angkat rotinya dulu, dengan iman kita berdoa dan katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak, engkau hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggurnya, dengan iman kita sama-sama berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan kami semua pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Ku satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua warisan, semua berkat, orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Janji firman-Mu mengatakan barang siapa yang menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu, engkau tinggal dalam dia, dia ada di dalam engkau. Kita gunakan waktu sejenak untuk berdoa dengan percaya, yakin, mintalah apa yang menjadi kehendak-Mu, percaya Tuhan pasti mengabulkannya. Dan kalau saudara di rumah yang punya minyak, saya akan mendoakan minyak urapan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia. Sesuai firman Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan, punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan, dioleskan di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, sungguh Engkau sangat baik. Engkau telah membenarkan kami, sehingga kini kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan kami sangat bersyukur kami tidak lagi hidup seperti di zamannya Ayub, di mana tidak ada pembela bagi Ayub, tidak ada wasit di antaranya, Ayub dan Allah, sehingga si iblis bisa mendekwa Ayub siang dan malam. Hari ini kabar baik, kami telah dibenarkan. Kau mati, Kau bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, senantiasa untuk menjadi pembela bagi kami. Bahkan Yohanes mengingatkan kita, apabila kita berbuat salah. Saya mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahkan tentu saja namanya manusia pasti kita ada yang salah. Tetapi kita jangan selalu terpuruk di dalam kesalahan kita. Tetapi kita harus ingat satu kebenaran, di mana kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Sekarang kita punya pembela yang duduk di sebelah kanan Allah, senantiasa akan menjadi pembela buat kita. Bukan berarti Yohanes mengatakan ini bahwa supaya kita bisa seenak-enaknya berbuat dosa. Tidak. Tetapi supaya kita sadar, supaya kita tidak selalu terpuruk di dalam kesalahan dan dosa kita. Tapi kita harus bangkit. Kita harus tahu kebenaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah membenarkan kita. Kita harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Menerima kebaikan Tuhan. Agar kita bisa masuk bersama. Berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau, Yesus, telah menjadi pembela bagi kami semua. Saya percaya hari ini dimanapun siapapun yang telah mengikuti ibadah ini. Hari ini kabar baik buat saudara dan saya. Saudara punya pembela di dalam surga. Terima kasih. Puji syukur buat Tuhan kita. Kita punya pembela yang senantiasa akan membela saudara dan saya. Dimanapun Anda berada, apabila Anda sakit, Tuhan akan berkata, sembuhlah engkau, jadilah muda, kembali, sehat sempurna bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Haleluya. Kalau engkau sedang susah, apapun yang engkau alami, Tuhan pasti akan menolong saudara. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan akan memberkati apapun yang Anda kerjakan hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang tercinta. Karena kami percaya Engkau sebagai Tuhan
pembela, penolong, penghibur bagi kami. Sehingga Engkau yang akan membela, menolong negara ini, memberikan kemakmuran dan kedamaian, dan damai sejahtera, sukacita dari Engkau buat seluruh bangsa negara yang tercinta ini. Akhirnya, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau di hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan shalom, damai sejahtera. Shalom buat rumah tanggamu, shalom buat keluargamu, shalom buat usaha pekerjaan bisnis usahamu, shalom buat anak-anakmu, dan shalom damai sejahtera buat kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga sampai dengan persekutuan yang kudus dengan Tuhan Yesus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dengan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Mudah kita siang hari telah selesai, sampai berjumpa kembali bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Shalom.